Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jiwa niku napa, roh niku napa? Mboten nggih. Cekap semanten. Matur nuwun. Mohon maaf Kiai kalau tanya saya nanti keliru. Ini untuk sholat itu tidak pernah khusyuk. Selalu ingat yang di dunia. Ini mohon diberi penjelasan untuk zikir biar bisa khusyuk, itu zikirnya ayatnya ayat apa gitu. Nggih, matur nuwun. Jenengan ketika saat sholat sibukkan hati sampean iku dzikir rasa. Fungsinya dzikir rasa kan ngimani ngerasakno yen sing agawe iki keakuane Allah bukan keakuan jenengan. Terus itu manakala jenengan dimasukkan urusan dunya eling anak misalnya nggih, hati langsung masuk urip ning sak jerone anak, berarti Allah lagi. Dongeten iki yang seperti ini semacam ini ya jangan hanya diterapkan waktu sholat aja, waktu aktivitas apapun. Udah biqadril imkan, lakukan ini sesuai semampu panjenengan masing, nanti akan nilai sendiri nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan Allah dalam satu majelis yang mubarakah ini di Padepokan Majelis Zikir Notoroso. Semua itu tidak lain dan tidak bukan semata-mata karena Allah. Oleh sebab itu, untuk malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita menyembah yang benar. Bagaimana cara menyembah yang benar. Ini konteksnya tidak secara jasmani, tapi khusus kami akan membahas konteks menyembah menghadap dengan benar itu secara rohani. Sebab manusia di samping unsur jasmani juga rohani. Banyak di luar sana membahas tentang menghadap kepada Tuhannya itu sebatas jasmani. Dimanapun itu sibuk membahas bagaimana cara menyembah, menghadap, beribadah kepada Tuhannya secara jasmani. Tetapi sayanglah disayang, ruhaniyahnya tidak pernah dibahas. Bagaimana ruhaniyah untuk menyembah yang benar itu bagaimana? Sebab syarat menyembah menghadap yang benar itu wajib hukumnya. Si penyembah harus bertemu dengan sing disembah. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh tabi'ina sholihin sebagai penerus, sebagai pewaris ajaran para rasul. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-An'am, kita nanti akan membahas surat Al-An'am ayat 79. Niki. Di situ diterangkan bagaimana cara menyembah secara ruhaniyah itu yang benar.
Ternyata di dalam Al-Quran, di mata umat Islam, sesungguhnya Allah sudah memberikan jawaban. Cuman banyak manusia, khususnya umat Islam, hanya sibuk membahas ibadah atau menyembah secara fisik, tapi ruhaniyah tidak mereka perhatikan alias mereka abaikan. Inilah maksud daripada satu hadis, besok itu umatku banyak sekali, tapi mutunya seperti buih di lautan. Buih, tahu buih Pak nggih? Untuk ini, untuk buih di lautan, kena ombak ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri, kena angin kemanapun ikut. Itu mutu umat Rasulullah di akhir zaman, termasuk sekarang. Bagaimana tidak seperti itu? Nah, inilah saya hadir dari kota Mojokerto ke Semarang ini tidak punya maksud apapun. Saya cuman meluruskan bagaimana para kekasih Allah, para Rasul itu cara menyembah kepada Tuhannya bagaimana. Tidak itu Nabi Muhammad, Nabi Isa, bahkan Nabi Ibrahim, semuanya sama cara menyembahnya. Nabi Musa, semuanya sama. Ani'budullaha wajtanibut tauhid. Ruhaniyah harus tinggalkan seluruh apapun yang berkenaan dengan makhluk. Wajtanibut tauhid ini maksudnya harus tinggalkan. Sebab dengan begitu maka ani'budullaha beres. Ruhaniyah saya katakan beres, bertemu terhadap yang disembah itu siapa. Sebab dalam hadits qudsi Allah mengatakan, janganlah kau sembah namaku, sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Aku. Dalam Al-Quran pun disebutkan dalam surah Al-Anbiya, jamak dari nabi, piro-piro nabi, Al-Anbiya itu ayat 25, aku. Surat Toha juga begitu, aku. Bagaimana bisa ketemu aku di situ? Bapak Ibu, monggo kita bahas surat Al-An'am ayat 79, bagaimana kisah sejarah cara Kanjeng Nabi yang mengikuti kakek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim, cara menyembah Tuhannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini sering jenengan baca, umat Islam sering dibaca, tapi entah maksudnya itu paham apa enggak. Anda tidak akan paham jikalau tidak masuk di dalam dinut tauhid. Anda tidak akan paham manakala rasa di dalam diri itu tidak Anda bangunkan. Makanya Padepokan ini saya sangat setuju disebut noto rasa. Pun pas menata bagaimana rasa yang benar itu bagaimana. Rasa itu apa? Rasa iman, imanul haq, rasa itu laksana ruh.
Di dalam ruh ada imanul haq atau rasa. Di dalam rasa itu ada nur makrifat atau bisa kita sebut cahaya. Di dalam nur makrifat ada Allah atau orang Jawa disebut urip. Biasanya orang Jawa tidak mengatakan ruh, nyawa, atau roh. Di dalam nyawa iku ono rasa, di dalam rasa ono cahaya, di dalam cahaya ono urip. Ini prosesnya ayat 79 di situ dibaca inni wajjahtu wajhiyah ruh Allah. Bagaimana ini bisa sampai di sini yang disebut menghadap? Bagaimana? Ini lepas dari pembahasan jasmani loh Pak ya. Saya lepas dari pembahasan syariah. Saya fokus malam hari ini membahas hakikat makrifat. Hakikat supaya bisa makrifat pada Allah. Saya hanya membahas perjalanan ruh, bagaimana bisa menghadap dan bertemu Allah. Bon. Ini wajah tuh. Sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku. Bundi wajah roh itu. Kalau wajah jasmani gini ki. Kalau masih umur 20, 30, 40 masih gagah Pak. Laki-laki masih gagah, masih sedep, dilihat masih ganteng. Wanita juga begitu. Umur 20, 30, 40 masih kelihatan menarik, ayu. Tapi bagaimana nanti kalau sudah menginjak umur 70, 80, 90? Rusak semuanya. Gagai hilang, gantengnya hilang, ayunya hilang, tinggal kewut, tinggal remek. Jalan kaki aja seperti nenek huhu, bungkuk. Waktu umur 20, 30, wah, melaju, lari itu wet gitu. Coba kalau sudah umur 70, 80. Habis duduk 1 jam, 2 jam aja, mau berdiri sudah cari pegang. Kita membahas wajah ruh. Mana wajah ruh jenengan? Itulah sebetulnya adalah imanul haq. Iman yang benar. Kita sebut rasa. Siapapun kita, manakala masih menolak ajaran notorasa, ajaran dinul haq, dinut tauhid, tak jamin wajah roh niku kal an'am balhum adhal. Nek cara Quran. Apa kal an'am? Wajah niku hitam. Berupa sifat kita riya, hasud, takabur, macam-macam. Bahasa kal an'am secara lugot Raja Kaya. Tahu Raja Kaya nggih? Kilpat niku lho sing sikile
papat nih kalau yang biasanya kita taruh di kandang, bisa jadi itu nyun sewu kambing, bisa jadi itu mohon maaf kerbau, bisa jadi itu banteng. Intinya khayawan, artinya sifat kita, Pak. Rohania kita berupa itu, berupa khayawan. Yang kumaksud sifat-sifat yang timbul di dalam hati kita adalah sifat yang tercela. Ini manakala menolak pendidikan dinul haq atau dinul tauhid atau notoroso itu. Diterangkan di dalam satu ayat, qad khasyiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara bagi orang-orang saat ketika di dunia mendustakan untuk pertemuan pada Allah. Ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Kadzabu di sini artinya mendustakan. Jenengan iki menolak, hati itu menolak dengan ajaran tauhid, menolak. Bahkan tidak hanya menolak, bagi mereka-mereka yang mempunyai status mengatakan zalika zolalatun, ajaran itu sesat, mengatakan gitu. Ajaran itu sesat. Udah, sampai kalau mendengar hal itu gak usah diladeni, gak usah di bahasa Indonesia diladeni ya Pak, diewangi gitu ah. Abaikan aja, ditanggapi. Maklum Pak, dereng ngertos, belum mengetahui kalau sebenarnya rohaniyah ketika saat awor campur dengan selain Allah itu bahaya. Gak paham, bahkan mengatakan itu nikmat. Wa zayyana a'malahum, nafsu itu membikin apa yang kita hadapi perkara-perkara selain Allah itu mengenakkan. Sugih, enak badan? Oh enak. Gagah Pak isoan sumbung itu saged wong sugih. Sumbung karena hartanya. Kok gak aku, gak dadi masjid iki. Wong berhubung omsetku iku sak wulan 1 miliar, gak kerasa tak ambil 0,5 miliar untuk bangun iki bangun. Takabur hati kita. Ilmu, oh kalau enggak aku sing ngajari ngono, wis enggak iso enake koyo ngene. Kok gak aku sing ngajarno tauhid ini, ya iki masuk. Gak jelas ngene iki, gak paham, lu wis takabur. Padahal ini tatanan tahu, apalagi ilmu yang di luar. Ilmu tauhid aja bisa menjadikan orang itu takabur kalau tidak selalu memegang ini wajah tu wajiyah. Contoh saya, wajahku koyok kewan Pak. Walaupun yang saya bahas ini adalah tentang ilmu rosoh, dinut tauhid, tapi manakala hati saya tidak selalu berzikir sirul asr pada Allah, mesti saya ini akan muncul takabur.
Kok gak aku? Gak ono ning YouTube sing kaya aku gak ono. Jelas diterima yo penak. Wis. Ulaika kal an'am. Bahkan balhum adol, saya lebih jelek sifat saya, wajah ruh saya daripada hewan. Apalagi ilmu yang berkenaan dengan ilmu syariah. Wong ilmu tauhid aja bisa menjebak diriku, apalagi ilmu syariah. Yang tidak ada dasaran ilmu tauhid, mesti saya akan merasa diri saya adalah orang yang lebih alim ketimbang orang lain. Takabur sudah, nggak kerasa. Akhirnya dalam hati saya muncul keakuanku makhluk yang alim. Waduh, bahaya ini. Yahjubuhum bi'ilmihim, ketahuilah bahwasanya dengan status alim terhadap diri saya itu Allah menutupi antara ruhaniyah terhadap Allah ditutupi dengan takabur yang berubah merasa alim. Saya contoh seperti ini. Padahal jelas dikatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makhluk siapapun itu sifat aslinya tidak punya daya upaya untuk bisa menjelaskan terkait masalah ilmu syar'i atau ilmu hakiki. Enggak ada. Wala quwata, kekuatan untuk apapun enggak bisa. Tapi ini kok muncul, sebetulnya itu illa billah. Sumbernya dari urip. Sumbernya semuanya itu dari Allah semata. Lah berhubung saya tidak ada tali yang disebut rasa untuk pada Allah, takabur Pak yang muncul dalam hati saya. Subhanallah. Lah yang dimaksud Nabi Ibrahim ini, ceritanya Nabi Ibrahim. Inni wajahtu, sesungguhnya ku arahkan, ku hadapkan wajahku, wajhiyah, terhadap wajah Allah. Niki wajhiyah. Saya ulang, wajah ruh adalah imanul haq, iman yang benar. Wajah ruh itu punya mata Pak, punya mata yang disebut basiroh. Mana? Yo rasa itu. Iman yang benar di dalam hati jenengan ini hanya iman pada ini loh Pak. Sama lihat ke sini semuanya. Ini loh wajahnya Allah. Yang ini bukan udara, bukan oksigen. Yang ini ada di luar dan di dalam diri jenengan. Karena inilah kita bisa berkumpul di sini. Karena inilah mata bisa melihat. Jadi Allah itu angkruk-angkruk. Tahu angkruk-angkruk ini? Bahasa Indonesia ini angkruk-angkruk itu apa? Bertengger di basiroh ini, mata basariah ini, sifat sama ini, akhirnya dengan bisa mendengarkan suara. Sifat kalam, akhirnya jenengan seakan-akan bisa bersuara. Lalu di situ ada ini. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun ruh menghadap di situ di depanmu itu ada wajah Allah. Ya ini.
Ini kalau kita melihat dengan mata fisik kosong. Kalau jenengan lihat dengan mata ruhaniyah, mata hati yang disebut basiroh, justru ini sing kosong. Makhluk ini kosong. Kosong semuanya. Yang nyata adalah ini. Coba jenengan naiklah pesawat. Semakin ke atas, dunia itu semakin kecil. Ke atas bahkan tidak tampak. Wujudnya mboten tampak. Ini secara ruhaniyah bisa jenengan alami waktu uzlah, waktu kholwat. Ruhaniyah jenengan keluar dari jasmani, naik ke sab langit 7, bahkan sampai Sidratul Muntaha. Niki kalau Kanjeng Nabi disebut Mi'raj. Dunia enggak ada. Lah, tatkala dunia itu miturut pandangan hati jenengan sudah tiada, maka yang nyata adalah wujudnya Allah. Inilah wajihiyah. Sebab terusnya ayat itu, lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan. Sifatnya daripada Allah wujude iku lilladzi fataras samawati wal ardo, yang menciptakan, yang menguasai, yang menggerakkan jagat langit dan bumi. Langit adalah ruhaniyah, bumi adalah jasmaniyah, ya wajhiyah itu. Tentunya wajah ruh menghadap terhadap wajah Allah itu hanifan, dengan sungguh-sungguh. Artinya apa, Pak? Sampan lewat notoroso atau ngasah rasa di dalam diri jenengan, iman dalam diri jenengan, segala hal apapun yang terjadi semata-mata ini yang berafal, hati jenengan pun geser. Jangan sampai geser terhadap siapapun dan apapun. Walaupun jenengan otak ini kelingan atau teringat urusan dunia, tapi ruhaniyah sampean itu menghadap terhadap hidup yang menguasai urusan dunia. Ketika saat ruhaniyah sampean sudah plek nang wajah Allah, la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Wajah tu itu nama ruhaniyah fana. Wajhiyah nama Allah hilang. La ilaha illallah, Allahnya nama hilang, huwa sifat hilang, anta kau, kamu zat hilang, tinggal apa? Ana itu ingsun, tinggal ingsun. Inilah ahad, tidak ada yang lain. Bahasa ingsun, aku, berarti tidak ada yang lain. Kul ajarkan Muhammad, huwallah utawi Allah, kul huwa utawi hidup iku Allahu, jenenge Allah iku ahadun esa. Terangkan Muhammad tentang esa itu bagaimana sih? Ini prosesnya. Ahad esa tunggal itu adalah laisa kamislihi syai'un. Ya ini, Pak. Untuk bisa ketemu ini, selain ini tidak ada dalam pandangan hati jenengan.
Ingin tahu dunia sudah tidak wujud, naiko. Tinggalkan dunia ini, naiko numpak pesawat. Semakin ke atas nanti semakin di mana ada jarak tertentu mengatakan sudah nggak kelihatan. Yang tadinya rumah besar, yang tadinya negara besar, yang tadinya lautan itu besar, sudah nggak kelihatan. Fana semuanya. Itu logikanya seperti itu. Sama. Jikalau pandangan hatimu itu selain Allah tidak ada, selain hidup itu sudah tidak ada, merapatlah kau ke hidup dengan cara toton rasa ning atimu. Asahlah dzikir sirul asrar itu. Caranya bagaimana? Setiap kali, ini 24 jam loh Pak ya, 24 jam. Tidak bisa 24 jam, ya sak mampu panjenengan. Setiap apa yang muncul dan timbul dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan, hati jenengan harus merasakan bahwasanya yang berperan hanyalah hidup ini. Teruskan ini. Dengan secara thariqah sambil membaca Allah dalam hati nggak apa-apa. Kalau untuk mudahnya rasa muncul. Geniku sing dimaksud ini wajah tu. Niki. Hal ini terjadi tidak hanya di dalam waktu sholat secara syariat, enggak. Apapun aktivitas yang timbul dan muncul pada diri jenengan, apapun yang dihadapkan Allah, segala aktivitas, hati jenengan harus di dalam hati punya rasa yakin kalau yang mengerjakan hanyalah Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Secara syariat makhluk itu yang menciptakan Allah ini. Wa ma ta'malun. Secara hakikat yang timbul dan muncul perilaku dalam diri semua makhluk adalah Allah. Kalau hati jenengan sudah jatuh di wilayah ini, pertama, jenengan mesti tidak akan tidak wajib hati sampai mesti muncul akunya Allah yang segala-galanya. Aku jenengan lepas, akunya makhluk selain jenengan lepas. Baik yang terjadi pada diri kita langsung atau orang lain, makhluk lain, sudah lepas, enggak ada. Inilah yang dimaksud menyembah yang benar. Terkait nama sampai mengucap Allah atau selain itu, monggo. Dan ini tidak berpengaruh. Dan ini tidak harus. Hanya rasa itulah sebagai kunci panjenengan ini dikatakan nyembah yang benar. Kalau ini sudah jenengan asah terus di setiap apapun, otomatis barang siapa yang sudah menemukan, menunggalkan antara ruh dengan rasa, pasti akan muncul namanya nur ma'rifat. Cahaya. Dalam konteks sampai kholwat meditasi, pasti Allah mendatangkan cahaya. Apa maksudnya? Allah mendatangkan cahaya ini untuk mengusir kegelapan hati jenengan disebabkan karena makhluk yang ada di dalam jagate hati yang ditimbulkan oleh nafsu itu, ini loh nanti diusir oleh Allah dengan cahaya makrifat.
Jadi cahaya makrifat itu hanya diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Hamba yang dikehendaki adalah hamba yang satu, ketika saat dinut tauhid itu disampaikan diterima. Kedua, melakukan tindakan kholwat uzlah dengan istiqomah. Itulah hamba yang dikehendaki. Hal ini disampaikan Allah di dalam surat An-Nur. An-Nur ayat 35. Potongannya ayat di tengah-tengah Allah katakan, nurun ala nurin, utawi cahaya iku ala nurin, di atas beberapa cahaya. Ini yang dimaksud adalah cahaya makrifat, Pak. Bukan cahaya lampu ngeten iki, bukan cahaya matahari, bukan. Cahaya untuk menerangi ruhaniyah jenengan ini supaya bisa nyata Allahnya. Otomatis ketika cahaya itu dinyalakan Allah, makhluk-makhluk yang tadinya bersemayam di dalam hati kita, makhluk macam-macam. Ada makhluk yang bersifatkan muhadoroh, kasunyatan niki, bojo, anak, dunya brono, lenyap langsung. Ada makhluk secara alam mukasyafah, khodam jin, khodam iblis, khodam malaikat, pokoknya bangsane khodam utawa karomah lenyap. Jadu kaya apa jenengan? Kalau hati ini sudah dinyalakan cahaya makrifat oleh Allah, jaduk sampean langsung hilang. Ngerti jaduk nih? Sakti. Mangkane jasad iku kalau cahaya datang, saya suwi lemes jasad sampean. Jangan kaget. Kula kok pas dikir rasa iku tambah suwi kok tambah lemes. Memang seperti itu. Itulah proses pembersihan. Lenyap di mata Allah. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya makrifat itu didatangkan hanya hamba yang dikehendaki, yang fungsinya adalah untuk menerangi proses perjalanan ruhaniyah itu sampai bertemu Allah, makrifat. Kalau Syekh Ibnu Athaillah itu mengkiaskan nur makrifat itu adalah warid. Warid itu apa? Petugase Allah, utusane Allah dari unsur malaikat masuk di dalam hati hamba yang selalu berzikir sirul asrar, membangun rasa di dalam ruhaniyah sampean kali kula. Sing fungsinya warid mengusir nafsu. Karena nafsu itu sebagai penjajah jagati ati. Bukan jasad, bukan jagati jasad. Kalau jagati jasad ya dunia ini alam kasunyatan. Ya butuh maem, butuh ngunjuk, butuh bojo, butuh anak, butuh sandang, pangan, papan. Ini kasunyatan. Jagati jasmani. Ya ora apa-apa. Kebutuhan jasmani semewah apapun jenengan angsal. Angsal. Allah tidak melarang karena ada sifat Rahman.
Justru kalau saya boleh berpendapat, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan yang mengatur duniawiyah ini orang-orang yang sudah hatinya duduk di rasa wajib, perlu jabatan sing tinggi. Mulai dari kepala desa sampai presiden, raih. Harta benda, sandang pangan, pamat, papan, semuanya mewah, boleh. Tapi gak mungkin ruhaniyah jenengan iku terpengaruh dengan gebiarnya ini. Gebiarin dunia gak akan terpengaruh. Akhirnya dengan kekayaan Anda yang ada pada diri Anda, akhirnya bisa membangun majelis taklim, bisa mengadakan ini itu dan lain sebagainya. Dengan pangkat jabatan itu Anda punya kekuasaan, punya pengaruh. Jadi ngaji sinten sing wani buyarno, karena yang berkuasa memegang kendali jenengan. Gak bisa. Wong semuanya itu di bawah sampean, anak buah sampean. Wong jenengan dadi presiden, ngedakno ngaji seperti ini. Siapa yang wani aru-aru? Kita? Makanya penting. Penting. Tergantung wilayah kita diletakkan Allah di mana itu. Tapi ruhaniyah tidak akan ikut campur dengan apa selain Allah di situ. Enggak bisa masuk di dalam jagati hati. Lah, ketika saat warid itu diperintahkan Allah turun di dalam jagatnya ruhaniyah, jagat ruhaniyah enggak terbatas, Pak. Nek jagat jasmania terbatas. Kita rumah aja terbatas. Misalnya 8 kali berapa, terbatas. Walaupun bikin rumah 5 hektar, ya terbatas 5 hektar. Kalau rohaninya, enggak. Makanya jangan heran, jaga hati mobil beleng. Hektaran sawah beleng. Apapun beleng. Artinya Mbak, kalau hati seseorang sudah kena gebiarin dunia, nggak akan puas. Estu. Hati aku jadi kadus, pengen jadi kepala desa. Munggah bupati, gubernur, urusan-urusan perkara yang disebut hayatat dunia, nggak ada habisnya. Blang, 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 blang. Gak ada batasnya Pak, jagatnya rohaniya. Alhaakumut takasur. Ketika orang itu sudah terjebak di dalam gebiarin dunia, ruhaniyahnya hatinya, maka dia bermegah-megahan dengan hal itu. Ingat, itulah yang menjadikan kau buta pada Tuhanmu. Itulah yang menjadikan kau lalai pada Tuhanmu. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai dipendem alias mati nih lu Pak. Udah, disitulah ruh ini akan menjerit. Ruh ini akan berkata pada Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia dan saya tak bertobat. Hanya noto rasa gampangane, hanya menghamba terhadap dirimu ya Allah Pak. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghdatan, orang itu akan sadar manakala sudah tapi pintu tobat sudah ditutup. Allah jawab bagaimana Pak? Bahasanya sedikit cekak tapi menyakitkan. Apa? Kasep. Tahu kasep? Sudah terlambat. Berapa kali saya memberikan
pitutur terhadap dirimu tentang dinut tauhid, akan tetapi kamu tidak hanya menolak tapi menghujat terhadap kekasih-kekasihku. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini Pak, sebenarnya kita itu tatkala ruhaniyah itu menjadi budaknya hawa nafsu, kita itu sebetulnya memungsuhi Allah. Buktinya dihadapkan ajaran dinul haq menolak. Bahkan mereka yang sok alim mengatakan sok pinter, ahli kitab, mengatakan dzalika dhalalatun, itu ajaran Gak akan mungkin aku kembalikan ke dunia lagi. Andai kata aku kembalikan, pasti akan terulang kedua kali. Enggak. Ratapi nasibmu. Akhirnya qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Inilah akibat kau waktu saat di dunia mendustakan hatimu, tidak mau bertemu aku. Dengan bentuk kau menolak ajaran-ajaran yang kusampaikan lewat para kekasihku. Lah ini. Ngeten iki Pak nyuwun sewu, kata sing nyinyir. Kula ngaji ngeten iki kata sing nyinyir. Tahu nyinyir nggih? Banyak yang gunjing. Mboten napa-napa. Saya tidak akan sakit hati padamu. Enggak. Saya tidak akan pernah menyalahkan kamu. Enggak. Sebab kau nyinyir iku yo pandangan saya, sing gawe nyinyir ya Gusti. Beres. Makanya jenengan nek dinyinyiri dilokno apa? Mending gak usah direken. Wis babano. Tapi sadarnya orang ini nanti hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan, omsetmu yang berlipat ganda kemana? Anak istrimu, qurratul ayun sing nyenengno awakmu tadi kemana? Garwamu mang kemana ketika perkara yang mengagetkan datang? Bisakah menolong Anda? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau itu sudah datang kepastian itu, enggak bisa dimundurkan, enggak bisa dimajukan. Tinggallah penyesalan Pak Bu. Mula sangka kuwi oleh karenanya. Okelah sementara jenengan nolak, saya maklumi, enggak saya salahkan. Semoga harapan saya terhadap Allah, mudah-mudahan suatu saat kamu itu meng-welcome, hatimu menerima dengan ajaran ruhaniyah ini. Sebelum datangnya perkara yang mengagetkan alias kematian. Hanya itu hablum minanas saya terhadap panjenengan. Boten napa-napa nyinyiro. Hina ajaran yang kusampaikan, hinalah dengan hinaan sesat, saya terima. Jangan cukup sampai di situ. Panggil saya anjing, silakan. Panggil saya babi, silakan. Dan ini sudah terjadi Pak. Tapi biarlah saya maklumi karena Anda belum mengerti. Laksana anak kecil melihat air kolam suka Pak. Melihat api yang dinyalakan di lilin suka. Tapi dia nggak paham kalau itu membahayakan. Jenengan yang tidak mau menerima tentang ilmu rasa ini, jenengan hati jenengan berkasih mesra, sukaria dengan hayat dunia, padahal itu bahaya untuk kamu. Tak maklumi karena kau belum mengerti.
laksana kami sebagai orang tua terhadap anak. Tak jaga kamu. Mau megang api, jangan. Mau mendekat kolam, jangan. Tapi kadang-kadang anak nangis Pak nggih. Ngamuk-ngamuk nangis. Kadang-kadang nggak cukup nangis, mancal-mancal. Rapopo. Kui memang orang ngerti. Nek kui sadar bahwasanya api ini tadi membahayakan dirimu, air itu akan membahayakan dirimu, jika kau ke kolam kau akan tenggelam, kau gak mungkin akan mendekat. Udah sementara waktu nyinyir jenengan itu saya kasih maklum, gak apa-apa. Cuman harapan saya mudah-mudahan suatu saat entah kapan kau terima hidayah dari Allah ini. Nyun sewu Pak, estu nyun sewu. Dan itu juga proses kita dulu. Gak usah munafik. Dulu sebelum kita itu menerima hidayah, ketika mendengarkan ajaran yang bersifatkan ruhaniyah dinu tauhid, ngaji apa ya? Kejeron. Kadang-kadang nggak ngaten. Udah itu memang proses kita dulu seperti itu. Karena kita menjadi budaknya hawa nafsu, karena jagat rohaniyah kita dijajah oleh nafsu. Lah inilah perlunya Allah mendatangkan warid. Visi dan misinya warid hanya satu. Mengusir penjajahnya rohaniyah supaya rohaniyah itu merdeka. Tidak menjadi budaknya hawa nafsu, biar jadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu maka berangkatlah jenengan itu bisa sampai pada Allah. Laksana saya dari Mojokerto kemarin itu, saya misalkan Pak, saya dirantai oleh Bapak Bupati ning Cagak karena ngamuk, ya ngamukan, dirantai Pak Cagak. Dikunci rantainya, nggak bisa bergerak saya. Bisakah jasad saya sampai di sini? Nggak akan bisa. Nggak bisa saya sampai ke Semarang. Manakala belum dibuka di rantainya terlebih dahulu. Ketika rantai itu kuncinya sudah dibuka, dilepas rantainya, maka bisalah saya berangkat sampai ke Semarang. Sama dengan hal itu. Syekh Ibnu Athaillah menggambarkan ruhaniyah umat manusia itu dirantai oleh al-aghyar, nafsu duniawiyah. Kalau ini belum dilepaskan, jangan harap bisa sampai pada Allah. Jikalau dalam hati jenengan pandangan selain Allah yang disebut makhluk apapun masih ada di dalam hati, jangan harap rohaniyah bisa sampai makrifat pada Allah, bertemu. Nggak bisa. Nggak bisa. Mula sangka kuwi berkenaan dengan judul nyembah yang benar adalah yang menyembah harus bertemu pada yang disembah. Kadang-kadang kami prihatin Pak, melihat keadaan umat manusia, khususnya umat Islam. Dikasih Tuhannya fasilitas untuk menghadap, contoh sholat, gak bisa untuk bertemu Allah. Hatinya, ruhaniyah hanya bertemu terhadap wajah-wajah selain Allah. Tergantung kita posisinya itu, poksinya kerja apa. Misalnya saya kerja dagang, mesti ingat dagangan. Hati eling dagangan. Ibu-ibu habis cuci-cuci, dijemur, belum sampai kering, dengarlah air hujan krotok-krotok waktu sholat. Mesti ingat jemuran. Gak bisa Pak. Padahal
Kalau boleh saya katakan pada malam hari ini, lewat surat Al-Baqarah ayat 238. Tentang masalah sholat itu bagaimana sih? Wajib bertemu Allah. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Orang syariat mengatakan khusyuk. Khusyuk itu bertemu kepada yang disembah. Wajib. Sebetulnya itu wajib. Mana ulama yang berani mengatakan sholat itu wajib khusyuk? Enggak ada. Makanya saya kadang-kadang di hati itu miris, Pak. Melihat pengikut kita hanya seperti itu, kita diam saja. Bahkan kita juga sama dengan mereka. Mulai ibtidah ngajari sholat jasmani, naik sanawiyah, yo panggah pancet, yo itu yang diajarkan diulang lagi. Kemudian aliyah sama, lulus aliyah musawirin, kadang-kadang sih sama. Nggak pernah membahas bagaimana sholatnya ruhaniyah. As-sholatun daimun, sholat daim itu bagaimana? Nggak pernah dibahas. Bagaimana bisa ningkat? Akhirnya ya itu saja. Jadi prihatin saya melihat keadaan yang seperti itu. Lah, oleh karena keadaan ruhaniyah umat manusia seperti itu, maka asbabun nuzul ayat ini diturunkan. Hafidhu dong rekso sira kabeh ala sholawah ay al maktubah, sholat yang dilakukan jasad jumlahnya ada 5 waktu. Tapi gak berhenti di situ ayatnya. Was sholatil wusta, wusta itu tengah, Pak. Berarti ruhaniyah. Jagalah juga sholatnya ruh. Apa? Ini wajah tu wajhiyah. Makanya mengapa sebelum Fatihah biasanya kan disunahkan membaca doa iftitah. Inilah yang sering kita baca. Ini wajah tu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Bagaimana kita paham? Wong ilmu tentang nata rasa gak digelar. Laksana. Kita mulai kecil, Pak, sampai umur 60 di tengah hutan, gak pernah diajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisakah? Suatu saat kita tanya 1 tambah 1 berapa? Bisa menjawab? Gak bisa. Bisakah mereka-mereka ketika di alam kubur, alam barzah menjawab marrobuka, sementara Allah itu enggak pernah diajarkan tentang Allah yang sebenarnya itu? Bisa menjawabkah? Enggak bisa. Jawabannya mesti gini, waktu ning dunya hatiku itu ada wajah wanita. Jawab saya, An-Nisa Rabbi. Ya wong wedokku sing tak tinggal no ayu iku pangeranku. Dunya brono sing mewah, mobil-mobile, rumah-rumah, pokoknya harta benda mewah, kekayaan. Jawabnya nanti ya iku Tuhane. Malaikat mungkar nakir takon marabbuka sapa pangeranmu. Jawabku, berhubung ning dunya itu yang menjadi kekasihku itu adalah duniawiyah mewah, ya itu jawabannya. Inilah mereka yang dituangkan Allah dalam satu ayat, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzah berarti jenengan iki diseket
dengan dinding yang amat tebal. Gak bisa kemana-mana. Ruhaniyah kita di dunia diseket oleh nafsu lewat kesenangan dunia ini, barzah. Bila mana waktu di dunia barzahnya belum roboh, belum hilang, maka malaikat mungkar nakir tanya jawab sampean yaitu. Tapi bagaimana bagi mereka yang saat di dunia ruhaniyahnya ini sudah sampai pada Allah? Buka di dalam surah Al-Baqarah 257. Itu antara dua orang. Sing waktu ning dunya iku mau Tuhane dunya, jawabinku ya dunya iku pangeranku. Tapi bagaimana mereka yang waktu ning dunya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Karena waktu di dunia jenengan sampun ketemu Allah lewat bimbingan rasa iku mau. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin amin. Malaikat itu gak takon marobuka. Malaikat itu malah disuruh Allah dawuh udkhuluha bisalamin aminin. Apa? Monggo panggenanmu sudah disiapno. Bisalamin aminin, perjalananmu untuk wa inna ilaihi rajiun ketemu Allah aman. Malaikat mungkar nakir mau tanya marabuka, yo wedi Pak. Kisinan. Lah wong sing ditakoni wis cetha. Olehnya ditanya iku sebabnya tidak bisa jawab. Ngoten lho. Kok iso jawab gak usah ditakon. Ditanyain gak usah. Wis paham. Gak usah ditanya. Ini dalam hadis syariat mengatakan turune koyok kemanten anyar. Wis bapakmu wis nyuwarga, nyuwargi aman. Ini wis gak butuh ditalili wis. Wis nyuwargi ya. Sing butuh ditahlili ya sing gelap niku wae. Tapi pertanyaannya nyampe apa ndak? Di ngapura apa ora? Sirik-sirik iku mau dalam hati jenengan karena iman selain Allah dengan bentuk berkasih mesra dengan selain Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jikalau kau iki Al-Baqarah 238 estu tidak mung jasadmu ikut tadi sholat, ruhaniyahmu juga sholat, sistem ini ngerasa wakumu lillahi qanitin, maka bisa kau melaksanakan sholat itu dengan khusyuk atau bertemu Allah. Sebab mohon maaf Pak, kalau kita bicara syariat itu adalah sistem atau ilmu untuk menata jasmaniah ini beribadah. Contoh sholat, piye carane ilmu ini sholat jasmani? Ono syarat rukuni, wis cetha. Lah, nama sebuah aktivitas sholat itu adalah thariqah. Thariqah. Syariat thariqat lah hakikatnya mana? Tujuan. Apa tujuanmu? Menyembah, bertemu Allah. Bagaimana mungkin kita akan bisa bertemu Allah ruhaniyah ini? Lawang ajaran tentang masalah dinu tauhid kita tolak. Gak bisa. Mboten saged. Makanya jangan heran. Masih jenengan dadi wong sing model alimnya notok langit. Notok langit lho Pak ya wis notok lah ilmunya itu wis enggak ono sing bandingi tentang ilmu syar'i, ilmu fikih,
ilmu hadis, tapi dino tauhid nggak ada dalam diri jenengan. Tetap waktu sholat iku ngadep wajahi selain Gusti Allah. Loh kok bisa jenengan ngomong ngono? Pengalaman. Proses kita memang gitu dulunya. Seperti itu. Berarti kita masih syirik? Ya, masih syirik. Kita telah mengadakan selain Allah di dalam diri kita. Padahal la taj'alu ma'allah ilahan akhar. Jangan sampai ada di dalam jagat hatimu selain Allah. Jangan sampai ada. Di hatiku ada Pak, bawahnya. Inilah yang kumaksud syirik khafi. Tapi beliau Nabi Ibrahim ketika ayat ini diteruskan, terakhir ditutup kalimat ngeten. Wa ma ana minal musyrikin. Musyrikin. Dan saya tidak ada minal musyrikin, golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Lah wis. Berarti ayat ini surat Al-An'am 79 tak simpulkan sapa wonge salat ning atine si ana gambar selain Allah maka syirik. Miturut kacamata hakikat. Syiriknya syirik khafi. Gak terima terserah jenengan. Ini medsos loh Pak ya. Didengarkan seluruh dunia. Gak hanya nasional, seluruh dunia. Monggo jenengan sakit hati. Saya bukan maksud memusyrik-musyrikkan jenengan ndak. Miturut kacamata hakikat rohania basiroh, kita itu masih syirik. Sebab rohania kita belum menempatkan ini wajah tu wajia, belum menghadap urip. Karena ajaran tentang urip, bahrul hayat kita tolak, bahrul tauhid kita tolak. Ini masa sih kurang jelas? Berarti beliau letaknya bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah dikarenakan ini loh Pak. Posisi ruhaniyah beliau Nabi Ibrahim itu kisah Nabi Ibrahim Pak itu. Karena ruhaniyahnya sudah bertemu Allah. Wajah ruhaniyah menghadap wajah Allah. Prakteknya ngeten Pak. Iki tidak hanya dalam sholat Pak ya. Di luar aktivitas sholat juga. Ketika jenengan beraktivitas apapun, misalkan sholat, hati sampean tata dulu rasa itu. Rasakan, imankan kehadiran Allah di dalam dan di luar jenengan. Ini Pak wujudnya ya. Hati sampean hanifan, kuatkan, condongkan terhadapnya. Karena inilah secara fisik jenengan saged takbir, saged berdiri, saged rukuk, saged sujud, saged duduk seakan-akan. Ini seakan-akan. Ini perilakunya jasmani makhluk. Tapi bukan. Hati sampean kalau sudah yakin karena ini perilakunya urip Allah Subhanahu wa taala. Nek wis arah situ maka diri jenengan ini, keakuan diri jenengan sudah tidak ada. Inilah sing kula maksud, naiklah pesawat pada titik di mana tingginya itu di Sidratul Muntaha, dunia ini akan tidak kelihatan. Enggak ada.
Gus, kayak numpak pesawat duit gak ono, gampang. Ono di 20, tuku tampar, ya, cantol ono nggone pesawat, gandolo teko nisor, nggo tontonen. Dunia itu semakin ke atas, semakin kecil, bahkan sudah tidak kelihatan. Kalau niku nek nang Lampung, Sumatera Pak, Sumatera Selatan, Palembang, ngaji pas waktu ngaji kan nggak pesawat. Ngene iki tak praktekno. Ora ketinggal dunyoi. Makanya mengapa sing dimaksud Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke Sidratul Muntaha lepas dunia. Ya ini jenengan khalwat, jenengan noto rasa uzlah di saat aktivitas apapun. Terus, tapi tak ingatkan jangan kaget. Tatkala jenengan iku sudah tunggal kepada hidup, artinya sudah masuk di alam musyahadah yang kami sebut ahad. Jangan heran umpama sampean iku gila, majetub, jadab. Bukan gila sing kula maksud itu turu tembong, mboten. Maksud saya gila, hati jenengan iku mung kekasih Allah tok. Anda tidak akan pernah mencintai selain ini. Itu maksud saya gila. Terserah Gusti Allah kok meletakkan jenengan di khos atau khawasul khawas, itu urusan Allah. Kita hanya bisa ngintir. Apa yang ngintir ya? Mengalir. Kalau diletakkan khos Pak, mohon maaf, tidak hanya rohaniah sampai iki putus hubungan dengan urusan selain Allah, akal juga begitu. Gini iki, coro jadab turu tembong, itu urusannya Allah. Sampai akhirnya tidak bisa campur dengan orang. Karena orang lain tanya jenengan gak iso jawab. Gak sambung. Maune sampai niku sendiri ya. Gembul bojo wis gak gelem. Gembul anak ya wis gak mau. Kerjaan ya ditinggal, udah. Seperti orang tidur. Sudah lalai dirinya. Akalnya juga gak sambung. Apalagi hati, karena saking nikmati bertemu Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kebahagiaan yang hakiki, cinta yang hakiki, nikmat kedamaian hakiki hanyalah bertemu Allah lewat zikir tadi. Zikir inilah rasa, inilah yang jarang dibuka. Padahal ini kunci pertemuan Anda terhadap Allah. Tapi kalau diletakkan khawasul khawas, beda Pak. Akal masih sambung dengan siapapun. Ibaratnya orang sholat itu masih sambung. Rakaat berapa masih sambung. Tapi hati enggak sambung. Inilah yang dimaksud surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, sungguh beruntung bagi orang-orang yang mukmin ketika saat sholat itu bertemu Allah. Bahasanya teng mriku mboten liqa, bahasane teng mriku adalah khasyi'un. Fi sholatihim khasyi. Khusyuk. Gini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ini ajaran sudah digelar
tidak hanya secara sembunyi-sembunyi, tapi secara terang-terangan. Sekarang bagaimana cara umat menerima dari ajaran ini? Asumsinya bagaimana? Terserah panjenengan. Anda terima monggo, tidak Anda terima yo monggo, itu bukan urusan saya. Sebab tentang fafirru ilallah, kembali lekas bertemu pada Allah, saya ini statusnya ini lakum minhu nadhirum mubin. Saya hanya diperintahkan menyampaikan saja, bukan untuk memaksa Anda beriman. Tidak boleh saya memaksa Anda untuk mengikuti dan mengimani daripada ajaran ini. Tidak. Saya cuman memberikan nasihat saja, memperingatkan saja, menyampaikan saja. Urusan diterima dan tidak itu bukan ranah saya. Silahkan yang nyinyir, monggo tetap saya terima dengan lapang dada. Silahkan yang menerima, monggo. Ingat filosofi mengatakan, saya lebih baik jadi ayam, ngengkremi telur 3 tapi jadi ayam, daripada 1000 tapi semua buan. Apa bahasanya? Bahasa Indonesia ini buan itu apa? Bunker. Enggak jadi. Mengapa bunker? Mengapa yang 3 tadi jadi? Karena di dalam yang jadi itu, dalam telur itu ada las. Ada Nur Muhammad. Mengapa ada Nur Muhammad? Karena dia masuk dalam golongan ketika saat dinul haq itu disampaikan, wa minhum man hadallah, menerima. Inilah calon las. Cara bahasa telur las. Sel yang ada di dalam telur. Tapi yang 1000 menolak. Wa minhum man haqqat minadh-dhalalah, ditolak. Akhirnya tidak ada las. Engkremen sampai 100 hari. Ya Allah Pak, nggak akan muncul namanya hidup, wujud hidup ayam. Anak nggak mungkin. Kalau ini meletus Pak, mohon maaf. Telur yang sudah buan, oh apa sih bahasa Indonesia ini buan ini? Baunya, masya Allah, sampean tahu sendiri, gitu. Ya seperti itu. Makanya perkara saya ngaji bab ini, orang 3 atau orang 1000, mohon maaf loh ya. Bahasa teori saya mending 3 tapi mancep daripada 1000 menolak. Itu bahasa hitung-hitungan loh Pak ya. Tapi saya tidak ada bahasa hitung-hitungan karena ini lakum minhu nadhirum mubin. Tugas saya cuma menyampaikan, tergantung umat itu menerima atau tidak, bukan urusan saya. Wis terakhir, jenengan yang sudah mancep, wallahi billahi demi Allah, kalau hati rohaniah itu sudah sambung lewat rasa menyang urip, mesti dunia ini selamat saakhiratnya. Gak usah amin wis mesti. Bahasa amin kan syariat jenengan. Rapopo. Sekarang ayo dibuktikan. Ayo dibuktikan. Sebelum jenengan masuk di dalam pengajaran dinu tauhid notoroso,
Ketika jenengan menghadapi kondisi dunia yang gak enak, misalkan ati sampean sumpek mboten. Panas. Gusti Allah itu nguji kehidupan itu ada 3. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, pertama minan nisa, kedua wal banin, ketiga konatiril mungkontoroh. Nyuwun sewu. Gusti Allah nggak akan nguji di luar batas kemampuan Anda. Ngeten nggih? Ujian yang terberat bagi seorang suami mana